daripada hajatina fi dunya yang kemudian kita selain kita sholat dan Allah Subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bima bi'uluhi wa amin. Jadalul Qur'ani ayat daunnya ini karena tentang dalil istamal al-Qur'anul azim memuat apa ngono Al-Qur'an al-azim dan jami'an wa'il barahin ngatasi sekabehane macam-macam bukti adilan dalil wa ma bakar minan burhan wa merkora min burhan sanggih burhan ya wa dilala dan dilala perkara yang bukan bukti dan dalil wa taksim dan pembagian jadi wa ma min burhanin dan bukti wa dilala dan dalil dan tidak ada pembagian wa tahdzirin atau peringatan yubna anggen dibangun apa burhan itu adalah taksir tahdil mau min kalimat min kulliyatil ma'lumat yang apa dia yang mana jadi tidak ada bukti, sebenarnya tidak ada bukti, dalil, tidak pula pembagian peringatan yang yubna min kulliyatil ma'lumat saking ya pokok-pokoknya ya kan al-aqliyati kaya bersifat akal maupun al-sam'iyati atau kang basa pendengaran illa wa kitabullah kecuali kitab Gusti Allah yukot natoko itu sudah berbicara apa kitabullah ya iklan ngono perkara itu artinya itu sehingga tidak ada bukti, tidak ada dalil, tidak pula ada pembagian peringatan yang disangka pada pokok-pokok pengetahuan yang bersifat akal mau berdengar kecuali kitab Gusti Allah dan Al-Qur'an telah berbicara tentang hal itu. Walakin angin tetapi ini auradahu ala adatil Arab tetapi auratkan akan suatu Allah gue mengkono ya perkara gue mau ala adatil Arab ya dia menyampaikan ya di dalil ya pembagian berbicara berdasarkan adat bangsa Arab dibentuk dalil ya itu ya tadi adalah didasarkan pada adat ya dari orang Arab mana di mana ada orang Arab ya duna daqaiki turukil mutakallimin yang itu ya tanpa menggunakan caranya para mutakallim. Alasan apa? Alasannya ada karena dua alasan. Alasan pertama ahaduma kesane ngono ya amrain niku mau bisa babima lawan sebabe perkara kala kang wis ngendika Gusti Allah iman. Sama Gusti Allah dawuh wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum wa ma arsalna orang utus sapa ingsun
min rasulin sanging utusan illa bilisani qaumi kecuali dengan menggunakan lisani kaumnya. Tujuannya apa? Liyubayyina supaya iso jelasaken sapa rasul lahum kaum. Ya supaya apa? Ya tetap dalam dakwahnya itu tidak terkendala dengan bahasa. Ya, dengan bahasa. Coba ya nih yang didakwai pertama kali wong Arab. Tapi utusane saumpamane ya utusane. Utusan yang diutus oleh Gusti Allah Rasul itu diambil ke wong Jawa. Yang gak iso bahasa Arab. Boleh repot ya. Iya, jelas nanti repot ya. Ya lo tak menggawe isarah, menggawe isarah. Kan ya kerepotan sendiri. Adaptasi dan bergantung mempelajari adat istiadatnya yang mereka ini. Nah, kecuali kalau sudah jadi orang haruslah tidak bingung dengan adat itu sudah tahu adat wong Arab itu ya apa ya ngerti, cara bahasa wong Arab ya harus ngerti. Ya ini adalah apa, untuk mempermudah di dalam dakwahnya. Makanya Nabi Musa ya ini karena bukan orang Arab maka ya diambil dari kaumnya di situ, dari Bani Israel yang bahasanya menggunakan bahasa apa? Ibrani di situ. Dan Nabi Isa diambil ke Bani Israel yang bahasanya bahasa Suryani. Itu betul di situ. Yang kedua, alasan yang kedua adalah bahwa annal ma'ilah sesungguhnya setuhune kecenderungan ya ila daqaiqil muhajati. Kalau kecenderungan untuk menempuh jalan perdebatan. Dua utai mengkono al-ma'il ila daqil muhajjah. Orang yang cenderung menempuh jalan perdebatan. Iku al-ajiz, iku orang yang lemah. Lemahan iqamatil hujjah. Ya, saking menegakkan hujjah. Bil jalihi dengan kata-kata yang mulia. Samanya ya orang itu sudah mengkel tok debat. Karena inti pokoknya karena dia tidak bisa ya menjelaskan hujah itu dengan kata-kata yang bagus yang mulia. Saya orang yang pintar ya memahami segala sesuatu itu enak, nggak muring-muringan ya. Kajian Nabi ya, pernah suatu ketika ada seseorang itu soal kajian Nabi. Kajian Nabi, kalau pingin lebih Islam kajian Nabi, oh iya. Tapi kalau pekerjaan kulon pun nyolong kajian Nabi. Kalau Nabi Islam syaratnya lek jenengan mboten larang kula nyolong. Jadi kanjeng Nabi. Kamu nggak syarat atau nggak syarat kanjeng Nabi. Napa kanjeng Nabi syaratnya jujur. Syarat jujur. Oh ngoten toh. Iya wis tahu teman-teman. Lo ini. Kamu nemu kau lain. Buku Islam muka nyolong angka itu, tidak bisa mengaplikasi teman Indonesia. Nah ya, kajian Nabi boleh. Kenapa? Ada itu sahabat yang kajian Nabi
Jenengan yo napa gak jadi wong tiyang tukang nyolong lebu Islam terus mboten jenengan larang lho. Aku nilai wis lah, aku orang. Tapi orang ngomong, wong iku engko lek Islame tenanan, ya ora nyolongan. Iya, Islam wis tenanan, gak nyolongan. Akhirnya ya ngono. Tapi syaratnya ya mau ya jujur terus sholatnya kudu jamaah. Umat nggih. Puasa katu mari nyolong turun sampai ringkas-ringkas mari adzan subuh. Wis dapat sholat masuk. Bobo kamu kanjeng Nabi. Jamaahmu nggih. Janji dengan jamaah ini jamaah. Nyolong mau nggih. Lah sing kok colong nek sapa? Nek niku bulan-bulan. Ya iya. Nek wong kok colong. Samanya iku barang dicolong uang itu kira-kira kamu muring-muring apa? Kamu dulu barang dan kamu butuh di situ. Ternyata ono uang terus nyolong barangmu sing kok butuh. Kira-kira kamu muring-muring apa? Bengi kanjeng Nabi. Bodoh kaya wong iku sing kok colong begitu. Lek ngerti sih nyolong awakmu mesti wis parani. Bingung akhirnya. Terus kata pundi kanjeng Nabi, wis dapat. Oh sih. Berkali-kali itu ketemu kanjeng Nabi kata akhirnya apa? Kata nyolong, eling kanjeng Nabi lain golek suku. Ketemu kanjeng Nabi ditakon, nek wong carane jujur, pun takon kanjeng Nabi. Akhirnya pulang udah selesai gak usah nyok, gak usah. Gak nyok, gak nyolong mana, boleh ketemu kanjeng Nabi, tak boleh kerja liyo. Loh, akhirnya ada kerentak kayak ngono. Anak kerentak. Ya ada suka tega-tega. Ya. Baru kanjeng Nabi norangno masalah dia. Orang dulu bagaimana yang ada dengan wong apa kerusakan yang tidak hanya musibah itu mau apa sih murungono ya Jawa kanjeng Nabi datun kanjeng Nabi datun ono Arabi wong bodho kadang-kadang iku ora manfaat kanjeng Nabi jenengan iku nerangno kiamat macam-macam bentuk ya kondisi pada waktu kiamat atau nopo. Lah kiamat itu kapan kanjeng Nabi? Kiamat itu kapan? Jenengan nerangno kiamat tapi jenengan mboten nerangno kapan anane kiamat. Lah kanjeng jawabe apa? Lah iya. Kamu kok takon kapan kiamat? Sing kok siapno opo? Kamu duwe diperbegalan opo? Ya. Bekal sing kate kok ngono lek kiamat opo? Betul napa kanjeng? Salat ta mboten. Allah nggih mboten. Zakat nggih mboten. Wae gak tau nglakoni ibadah, gak tau dilakoni ibadah. Nah, terus kok bekalmu apa? Bekal kula, namun kula seneng kan cinta dhateng jenengan.
Bekal kula nama kula cinta dateng jenengan. Itu pertama kali ono hadis bahwa yang menerangkan bahwa seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Ya wis kamu kok bisa ya bakal mlebu di swarga bersama orang yang kamu. Ngoten tok Kanjeng Nabi. Iya. Seneng. Seneng. Mau maca cinta nang Kanjeng Nabi. Juga tipe mau gak iso. Mlebu neraka barang gak dikono diudeni. Kamu ya. Seseorang akan bersama orang yang dicintai. Sahabat itu kalau berkerumun itu leras Kanjeng Nabi dawuh jenengan yo bener tok. Saking sewenenge sahabat sing ahli ibadah ngurungu ya dawuh Kanjeng Nabi tambah seneng, tambah ibadah tambah mendem. Itu adalah caranya dakwahnya itu. Ya, enggak usah dijak depan. Orang yang cenderung menempuh perdebatan itu karena apa? Karena dia tidak bisa memberikan hujah yang bagus. Ya, tidak memberikan hujah yang bagus. Ya. Lalu dengan cara itu kan gabung. Nah, ini yang dilakukan coba diceritain apa? Senang benang senang kali Joko, sampai tenang kecil Joko. Tenang kali Joko kan nggak dilarang. Mari leren mudah. Dengan apa yang sudah dilakukan oleh senang kali Joko. Jadi ditaklukkan dengan cara ya dengan ya tidak dengan ya. Nah mulai ngerampok lah apa boleh dunyo. Kok ora bareng sing kok jaluk teko aku iku ora sepi regane. Iku ono wit kelang kaling emas kok. Kolang kaling dituti kalau Sunan Bonang dadi emas. Sewenang. Emas munake. Akhirnya gak sido ngerampok Sunan Bonang. Bingung oleh jubuk emas sing teko covid kolang kaling. Halo, Mas kok hati-hatinya ngetok ya kangelan. Wit dikata dia, wit bentuk emas diketok. Ini cara dakwah, ya. Menentang, gak boleh haram, bid'ah musyrik lah. Iku dakwah di wong bodho ngono iku. Gembar-gembor bid'ah no wong musyrik no wong dakwah wong bu karena nggak tahu nih. Ya. Orang yang pintar dengan mendengar hujahnya dengan kata-kata yang mulia, tidak melarang, tapi nanti ya wes deh. Tiba-tiba pedoman apa innal huda masih memberikan hidayah nang seseorang Gusti Allah. Hanya orang itu diajak diberi jalan bagaimana masuk supaya dia senang dengan Islam. Ya. Makanya di situ naman mengkusuni wong istato akan mampu sapa man ayu fahima ento memahami sapa ngono man bil audah dengan sesuatu yang lebih jelas alladzi rubanu audah yufhimuhu kang iso memberi faham ya sapa wuhu ya yufhimu kang iso faham ing ngono alladzi sapa laksan wong akeh. Sesungguhnya manusia yang bisa memahami dengan yang lebih jelas bagaimana yang dipahami oleh orang-orang yang banyak. Lam yanahad lam yarhadu ila ahmad. Lam yarhadu mengkora bakal melangkah. Sapa ngono man ilal ahmad. Mari perkara kang luwih sulit.
Allazi rupane Ahmad la ya'rifuhu kang orang mengetahui ngono-ngono allazi sapa ilal aqilun saja kecuali orang-orang yang punya ya orang-orang beberapa akil beberapa orang saja sedikit akilun walam yakun dan orang ono ya orang ono sapa Gusti Allah iku mulgisan dan tidak mungkin Allah itu membuat sesuatu mulgis sesuatu teka-teki itu kan. Fakhraja ta'ala mukhatabatahu ya karena itu Allah fakhraja mengatakan sapa Allah taala mukhatabatahu ing apa ya apa mukhatabah ing kata-katanya ya kata-kata mukhatabah khitabah Gusti Allah fi muhajati khalqi indal oleh memberikan hujjah kepada makhluk Gusti Allah fi ajalli suratin dalam lebih jelas-jelas ya, dengan cara yang lebih jelas bentuk dengan cara berbeda bentuk nyaman tujuannya liyufima cara punya memberikan kefahaman apa atau liyufima atau liyufham ya liyufhama ya atau liyufhima atau memberikan kefahaman soal alama atau liyufhama terapun atau difaham karena ya liyufhima ternyata memberikan kefahaman soal alama di umum min jaliha saking arai jelas mau tidak apa dapat memberikan pemahaman ya kepada ya oleh kepada orang-orang umum orang awam dengan ya apa menjaliha saking apa jelasnya pertama dengan menjaliha saking apa jelasnya mengkono ya surah mau ya maya kenauhum wa talzamuhum al hujjatu maya kenauhum kang orang apa minjalia saja surah memberikan apa penjelasan ya liufiyama terma memberikan was Allah alamat yang umum minjalia saja oleh julase surah mau ya memberikan naik perkara yang kenal kang wis apa ya yang kenal kang bisa memberikan apa menerima ya yang kenal kang bisa menerima yang bisa menerima aweh penerimaan apa ya apa ngono mak bumi ngono mereka padahal ya dia memberikan pemahaman khusus bagi orang-orang ya batal zamuhum al hujjat wa lalulan tapakan bumi ngono apa bumi ngono mereka apa hujjat hujjah dengan itu sebagai sudah sebagai hujjah. Jadi tujuannya liyang mayak hukum supaya itu bisa dipahami dengan dasar orang-orang awam dan waktu sumur hujah jika tidak khusus orang mau untuk memberikan lagi sudah tertutup yang orang yang butuh hujah sudah bisa menerima hujahnya itu apa nggak mau kalimat atau kata-katanya Allah di situ ya. Karena Allah mengeluarkan kata-katanya dalam memberikan hujah pada manusia dengan cara yang jelas. Dengan kejelasan itu akan dapat dipahami dengan jelas pula oleh orang-orang awam dan bisa memuaskan di situ. Watu fimu ya
Wah, wa tafhamu al khawas dan bisa paham sapa orang-orang khusus. Orang khusus pun juga bisa paham. Min athnaiha saking apa ya tengah-tengah ngono perkara ma ing perkara apa iki yarba yarba kamu memberikan apa membawa apa yarba kamu memberikan ibarat apa ya mengandung ibarat atau ngono ma alama ing wata atau kau kang wis nemu ya atau kau wis nemu ing ngono ma apa fahmul khutbah ini. Dan juga apa perkara yang disampaikan oleh Gusti Allah ini adalah sesuatu yang bisa memberikan pemahaman khusus bagi orang-orang tertentu ya dari kata-kata yang disampaikan oleh Gusti Allah itu yaitu berupa sesuatu yang bisa mengandung ibrah, memberikan pelajaran dan Quran. Oh, ya. Itu kan tujuan utama adalah memberikan itu. Karena di situ Ibnu Abil Isbi mengatakan bahwa al Jahid mengira bahwa mazhab kalami itu tidak ada sedikit pun di dalam Al-Quran. Ini merupakan suatu benda yang tidak disukai. Nah, dan didefinisikan di dalam dan definisinya adalah bantahan seseorang terhadap apa yang ingin ditetapkan dengan hujah yang dapat mematahkan orang-orang yang menentangnya dengan menggunakan metode ahlul kalam. Di antaranya adalah apa? Oh, termasuk naun mantik, yaitu satu cabang ilmu mantik ya, macam daripada ilmu mantik. Jadi caranya apa? Mana Nabi Ibrahim pada waktu berbicara dituduh ya apa di merusak gitu. Itu dengan menggunakan kalimat mantek di situ ya. Ya di mana yang diambil kesimpulan-kesimpulannya atau hasil yang sesuai dari muqaddimat yang benar. Karena orang-orang Islam dari pakar-pakar ilmu itu telah menyebutkan bahwa di awal surat Al-Hajj tentunya ya hingga firman Allah wa annallaha yab'atsu man fil dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam. Terdapat 5 nataij, ada kesimpulan ya dari 10 muqaddimat. Tadi itu Insya Allah dzalika bi annallaha wal haq. Yang demikian itu karena sungguhnya Allah dialah zat yang hak. Sesungguhnya telah ada hadis mutawatir bahwa Allah ya telah mengabarkan tentang zalatus sa'ah, dasarnya hari kiamat sebagai peristiwa besar. Dan itu pasti kebenarannya. Jadi ditambah dengan Quran ya bi anallahu wal haq. Jadi apa yang disampaikan Allah juga hak di situ. Karena itu adalah berita yang tadi disampaikan oleh seorang yang teruji kejujurannya yaitu siapa? Nabi Muhammad yang diperoleh dari yang jelas kekuasaan yaitu Gusti Allah diwariskan kepada kita secara mutawatir maka dia adalah hak, tidak memberi kebenaran, tidak memberi kabar dengan benar terhadap apa yang akan terjadi kecuali yang hak, dan Allah adalah yang hak. Allah tahu mengatakan ya dalam ayat Al-Quran juga dia dalam surat Al-Haji ya. Allah ya wa annahu yuhyil mauta. Ya. Sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati. Karena Allah telah mengabarkan tentang dahsyatnya hari kiamat, maka untuk memberikan keyakinan terhadap kabar itu tergantung ada ihyaul mauta, yaitu tentang menghidupkan orang yang sudah mati. Agar apa? Tujuannya agar mereka dapat menyaksikan peristiwa besar-besar yang akan dilakukan oleh Allah. Ya. Dan Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk menghidupkan kembali orang yang telah mati. Itu ya, huwa yuhyil mauta.
Atau Gusti Allah dan juga mengatakan dalam ayat mengatakan wa anna wa ala kulli syai'in qadir. Berikan kabar wa anna wa ala kulli syai'in qadir. Karena Allah telah mengabarkan bahwa sebarang siapa yang mengikuti setan, barang siapa yang menentang Allah tanpa ilmu, niscaya Allah akan merasakan padanya neraka sa'ir. Hal ini tidak mampu dilakukan kecuali oleh zat yang atas segala sesuatu berkuasa. Ya dialah atas segala sesuatu berkuasa. Mesti Allah wa anna wa ala min qadir. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Punya kiamat itu pasti akan terjadi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini adalah karena Allah telah mengabarkan dengan berita yang benar. Dia telah menciptakan manusia dari tanah hingga firman Gusti Allah, likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Allah membuat permisalan yang demikian ini dengan tujuan apa? Dengan bumi yang tenang dan yang telah turun padanya ini air, kemudian bumi itu berat dan berkembang guna menumbuhkan dari setiap tanaman jenis-jenis tanaman dengan sesuatu yang indah, termasuk penciptaan manusia berdasarkan kabar yang dia sampaikan. Ya. Maka Allah telah mewujudkan manusia dengan ciptaannya. Kemudian Allah juga pula yang menihadakan dengan kematian di situ. Mati kan itu karepe dhewe. Masih kepengin mati lewat orang durmaya mati orang mati. Durmaya mati kepengin urip terus ya ora iso. Kan ketentuan itu Allah. Maka disitulah Allah yang meniadakan dengan kematian, kemudian akan dikembalikan lagi hidup dengan kebangkitan. Dan Allah yang mewujudkan ini setelah tiada. Kemudian juga menerangkan bagaimana Allah Allah hidupkan bumi ini dengan makhluknya. Kemudian dia matikan bumi dengan kekeringan. Dan Allah hidupkan lagi bumi itu dengan kesuburan. Ya. Seluruh berita tentang isi semua itu adalah benar. Dengan bukti-bukti yang nyata, maka kebenaran terjadi. Tanah sing asale tandus karena hujan jadi subur. Nah, sudah subur karena lama tidak terjadi terjadi hujan akhirnya kekeringan. Ada bahwa seluruh berita dan suara dikatakan benar karena buktinya nyata yang bisa kita lihat dan kita saja untuk membenarkan juga atas berita yang akan terjadi ya hal atau hal yang gaib bagi kita. Ya itu nanti akan terlihat benar-benar menjadi kenyataan. Maka katakan maha benar Allah tentang beritanya, tentang berita datangnya hari kiamat. Maka tidak mungkin dapat mendatangkan hari kiamat kecuali zat yang akan membangkitkan orang yang ada di kuburan. Karena apa? Karena kiamat itu merupakan saat ketika orang-orang mati akan mendapatkan pembalasan dari amal yang dia lakukan. Dan ia pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya. Dan Allah juga pasti akan membangkitkan orang-orang yang ada di kubur. Maka para ulama yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah memberikan bukti-bukti tentang kehidupan al-ma'ad atau yaumul ma'ad atau yaumul akhir, cara ya cara ya wa min dzalik anahu istadalla bi dalil subhanahu Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ala ma'ad dengan ma'ad al-jismi ya bentuk jisim ya bidorubin dengan beberapa cara. Pertama adalah ya qiyasul i'adah, yaitu Allah mengkiaskan pengulangan ala tidak ingati permulaan, mengkiaskan pengulangan dengan memulai. Dengan dawuh Gusti Allah kama qala nanti Gusti Allah kama takum ta'udun. Allah menciptakan mengembalikan manusia sing mati itu
kama bada'akum ta'udun. Sebagaimana dia telah menciptakan kamu pada permulaan. Demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Atau kama bada'na awwala khalq. Ya. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sungguhnya kami telah menciptakan yang pertama, begitu pula kami akan mengulanginya di situ. Afa'ayina bil khalqil awal. Apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Afa'ayina bil khalqil awal. Allah tidak pernah kepahyaan seperti yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, wasaniyah kiasul i'adah, itu Allah mengkiaskan pengulangan alal khalqil sama dengan menciptakan atau penciptaan langit wal ardil bumi bitorikil aula, kelawan jalan kan lebih cara yang lebih utama gitu. Itu bagaimana firman Allah, Alaysal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwa khallaqul alim. Alaysal ladzi dan demikianlah ya Tuhan alladzi ada Allah. Khalaqa kan ciptakan soal alladzi as-samawati ing langit wal arda lan bumi. Biqadir oleh menciptakan, biqadir dengan berkuasa oleh menciptakan. Masa ala yakhluqa itu menciptakan. Kita Islam yang sepadane mengkono. Ya, samawati lan ardh ya. Dan alaisa di pertanyaan di katanya. Adakah tidakkah dan tidakkah Tuhan itu menciptakan langit dan bumi, berkuasa menciptakan kembali jazat mereka? Jadi kalau Allah yang menciptakan langit bumi yang asalnya tidak ada menjadi ada, itu ada mampu, gitu ya kawan. Apalagi menciptakan ya seperti itu ya, yang hanya sekedar mengembalikan jasa mereka yang sudah hancur di situ. Maka dikatakan balangge, dia berkuasa dan dialah yang maha pencipta dan maha mengetahui. Bahwa khallaqul dengan angel itu gawe pertama kali. Nek buat replay ya kan itu di sono gitu ya. Dengan angel oleh ya membuat pertama. Yang ketiga adalah dia sudah ada mengkiaskan pengulangan. Ala ihyail ardi, katanya menghidupkan bumi, katanya orang-orang bumi. Pada mau dia saya mati munoaf bil mator, yaitu dengan cara apa? Menghidupkan bumi yang sudah tandus itu dengan dituruni dan ada hujan akan tumbuh-tumbuhan. Warabi wa tekan apa adalah dengan cara apa? Ia suliadah itu mengiaskan pengulangan, ya. Ala ikhrajin nar ingatase dengan mengeluarkan api minasyajaril akhdar, itu mengiaskan pengulangan dan mengeluarkan api dari pohon atau kayu yang masih waqat warawalan itu mendengar dengan suara hakim wa khairun selain Imam Hakim anna Ubay bin Khalaf sunni Ubay bin Khalaf ya iku jatuh ke Ubay bin Khalaf bi'adumin, karena Ubay bin Khalaf pernah datang kepada Nabi dengan membawa bi'adumin, kelawan membawa tulang ya. Wafat tahu kemudian ya dia menghancurkan tulang itu ya, atau menghancurkan Ubay gue ngono tulang ya. Kala mengucap sama Ubay ya, ayuhillah
ayuhyillahu hadza ba'dama ya bulia warama. Ayuhyillah, apa kami apa menghidupkan Allah, ka Allah menghidupkan ya hadza ngiki tulang iku mau ya badama balias ajwis rusak hancur ya apa ana hadza warama ya lebur. Apakah Allah akan menghidupkan tulang yang sudah hancur lebur ini? Fa'anzalallah, maka nurunakan sapa Gusti Allah taala, qul yuhyi alladzi ansha'a awwala marrah. Qul, jawaban Muhammad ya, jawaban ya, hai Nabi, jawab ya Rasulullah, jawaban omongannya Ubay jawab, katakan tuhya ya yuhyas menciptakan itu semua suara tidak ya ansya akan ya menciptakan suara tidak mengkono ya perkara atau itu mau awal marwah ya kata ya katakan itu bahwa dan yang ia akan dihidupkan oleh Tuhan, tulang itu akan dihidupkan lagi oleh Tuhan. Tuhan yang menciptakan pertama kali sebelum mati. Menghidupkan sesuatu, menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi ada, kemudian menghidupkan kembali yang sudah ada menjadi hidup kembali. Apa sulitnya? Wastadalah lagi gawe dalil sawah Gusti Allah Subhanahu wa taala biratil nas'ati ukhra kelan oleh menghidupkan perkara yang lain ilal ulama yang pertama, karena Allah berdaya mengembalikan kehidupan yang ada ini dengan kehidupan yang semula orang ini wal jam'u bainahuma atau mengumpulkan ya mengembalikan bahwa secara kebersamaan secara jamaah bi'illatil khutus dengan ya dengan alasan khutus itu ya. Atau barang khutus ada barang-barang yang tidak kekal. Sumasatan kemudian Allah menambahkan hujjah fil hijjaji dalam hujjahnya biqali kelan Allah alladzi jalalakum minas syajaril akhdari nara. Kok ngono alladzi istuniza alladzi utaita ja'alakan betun alladzi lakum bisanga min syajaratin tangking wit al-akhdar kang hijau naran geni, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api yang keluar dari kayu yang hijau. Itu bisa. Artinya apa? Kayu sik telas durung garing itu akan mengeluarkan api pun itu sudah tidak suatu hal yang sulit. Ya. Wa di utaike ku fi ghayatil bayan itu adalah menunjukkan apa? Penjelasan yang tuntas di situ. Fi raddi syai'i dalam oleh apa mengembalikan apa sesuatu ila nadhirihi male persamaannya. Begitu. Jadi mentondong-mentondong untuk nyala-nyala wong. Ngila-ngila wong ini ora namung kan bodoh nih. Dakwah kok iso ngani ngila-ngila wong. Kaya wae sing selamat iki. Kita lek bodoh ya. Jamu bainahu malah mengumpulkan bainahu di antara keduanya mau min haisu ya tabdilil a'rati alaihi itu yang balikan contohnya yaitu di sisi bersama di antara keduanya ya adalah sisi pergantian benda pada keduanya.
dalam firman Gusti Allah, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamutu bala. Aqsamu billahi jahda aymanihim. Mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh. La yab'atsullahu man yamutu bala. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, bahkan pasti Allah akan membangkitkan, maksudnya gitu. Maka dari ayat ini bisa diambil suatu kaidah bahwa sesungguhnya dua hal yang berbeda dalam kebenaran itu tidak akan mengubah atau merusak kebenaran itu sendiri. Bahwa sebab yang berbeda hanyalah jalan untuk menuju ke arah kebenaran. Sedangkan yang hak benar itu pada dasarnya hanya satu. Ya. Ahaku min rabbik, kan itu ya, sing bener sak bener-bener oh ya teko pengen. Ya gue bisa orang bisa gue bisa madzhab Maliki bil Syafi'i itu. Sing bener sing di ya bener kabeh tergantung ya, karena apa cara pandangnya berbeda. Karena apa? Perbedaan hanya jalan untuk menuju ke arah kebenaran yang hakiki. Sedangkan yang hak itu pada dasarnya hanya satu. Maka ketika sudah jelas bahwa itu merupakan suatu hakikat yang ada dan pasti, dan tidak ada jalan bagi kita dalam kehidupan ini untuk menukar hakikat itu dengan mengharuskan persesuaian atau menghilangkan perbedaan. Sebab apa? Perbedaan pendapat itu telah tertanam dalam fitrah kita yang tidak mungkin untuk dihilangkan kecuali dengan menghilangkan fitrah itu dan mengalihkan dalam bentuk yang lain. Maka sah-sah saja. Bahkan dalam menjadi suatu kebutuhan bahwa kita ini mempunyai kehidupan yang lain selain kehidupan di dunia ini. Dan di sana perbedaan tentunya dan pertengahan itu ya hilang atau diadakan. Mungkin dunia segigiran kan koncone. Sudah nanti gitu ya akhirat terus kan nggak akan geger, terus jelas kayak tau kan. Apa yang diragukan, apa yang dianu, ketok apa hasilnya. Tidak ada perbedaan lah, hilang. Ini keadaan yang dijanjikan Allah agar kita ini kembali ke sana ini. Za'na ma fi sudurihim min ghil. Dan kami akan cabut segala macam dendam yang ada di dalam dada mereka ini. Bagi kono di akhir tuh kan wong ya apa dendam karo wong liya ya guys. Wis. Nafsu ini dicopok Gusti Allah. Nafsu kan hanya memang di diwenehno Gusti Allah dunya kanggo coba memberikan cobaan kepada manusia. Sudah di akhirat nafsu dicopok. Ya, tidak ada. Ya. Dengan demikian maka perbedaan yang ada dalam kehidupan ini bagaimana Allah yang yang kita lihat jadikan dalil yang paling ya, dalil yang paling jelas tentang adanya hari kebangkitan yang diingat oleh banyak orang. Ya. Wa min dzalika kamizah al-Fatihah. Ya dari mana? Bilang awal nafsu dan
asapam.